doa juga Iya. Ustaz ya. Kemudian harusnya kita penuh pengharapan kepada Allah agar doa kita itu bisa terkabulkan. Optimis Ustaz ya. Iya, harus optimis. Jangan seolah-olah kita ragu bahwa Allah akan memberikan. Kalau nggak dikabul-kabulin itu juga nggak boleh tuh. Nggak boleh. Jangan sampai kita suzon terhadap Allah gitu. Kita menilai udah doa sepertinya tidak diberikan. Kok si A itu nggak pernah doa, nggak pernah sholat, tapi kok hidupnya. Iya, dia bisa dapat. Sementara saya dulu berdoa mati-matian kok tidak diberi kesempatan seperti si A itu, tetangga itu gitu. Ini kan menyedihkan sekali. Selalu membanding-bandingkan. Padahal boleh jadi yang menurut kita itu baik, ternyata di sisi Allah itu tidak baik. Masya Allah. Atau boleh jadi kita menganggap itu tidak baik, tapi Allah memberikan kebaikan bagi kita. Karena ada satu riwayat Ustaz ya, ada seseorang yang dia itu adalah pemuda yang sangat tampan, kaya raya, berkuasa. Iya. Tinggal satu yang belum, dia tidak punya ibadah. Sampai suatu ketika akhirnya dia mau beribadah. Dia tobat. Kemudian ternyata ketika dia bertobat, satu persatu kelebihannya yang tadi hilang. Jadi kekayaannya hilang, hartanya hilang. Dia seiring waktu dia mulai bertambah tua gitu kan, jadi berkurang juga ketampanannya. Pada saat itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, apakah kalau saya dekat kepada kamu, semuanya memang harus dihilangkan gitu. Semuanya harus tidak ada lagi gitu. Yang tadinya saya bisa menikmati semuanya. Itu lama sekali sampai akhirnya dia berdoa dengan mengancam gitu. Seperti film itu ada judulnya doa yang mengancam. Ya Allah, kalau ini tidak dikabulkan, maka inilah, mohon maaf ya Allah, inilah kesempatan saya yang terakhir memohon kepadamu. Ketika dia berdoa seperti itu, dia tertidur dan bermimpi. Mimpinya ada sekelompok malaikat yang menghadap ke satu arah dengan cahaya yang sangat terang. Kemudian terdengarlah suara itu dalam mimpinya. Kemana hambaku yang selama ini sangat taat gitu. Berdoa dan begitu dekat denganku, saya begitu cinta kepadanya. Para malaikat yang ada pada saat itu menyampaikan, ternyata ini dalam gambaran mimpi itu adalah Allah yang mempertanyakan kepada para malaikat menjawab, ya Allah, dia sudah mengultimatum bahwa itulah doanya yang terakhir. Sehingga tidak, kenapa seperti itu? Padahal saya sengaja menunda-nunda memberikan semua permintaannya, karena saya sangat sayang kepada dia. Masya Allah. Sayang sekali itu terputus. Gitu. Doa yang sudah dipanjatkan. Akhirnya dia terbangun dan dia minta ampun segera kepada Allah, ya Allah, ampun ya Allah atas kehilapan hamba gitu. Ternyata jauh lebih indah kedekatan kepada Allah dibandingkan dunia dan seisinya. Gitu, kan? Jadi itu. Kemudian tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Gitu. Kan ada orang karena sudah hafal sekali doanya jadi orang Makassar bilang cancang baca doa. Tidak ada wakafnya Ustaz ya? Iya, tidak ada wakaf. Orang yang aminkan pun bingung dia. Amin. Ya, gitu kan. Jadi jangan tergesa-gesa. Berdoalah dengan penuh perasaan dan penuh pengharapan agar dikabulkan. Dan harus bersabar menanti. Ya. Sabar kuncinya, pemirsa. Jadi ini ada kunci yang subhanallah. Karena kita sifatnya kadang-kala nggak sabaran. Nah, pengennya dikabulkan, pengen cepat dikabulkan. Nah, tentu Allah yang tadi disampaikan Ustaz adalah sabar. Dan sabar tidak ada batasnya. Karena sabar yang menciptakan adalah Allah. Nah, kadang-kadang tadi itu muncul sifat, kok nggak dikabul-kabulkan, kok doa. Nah, ternyata intinya adalah sabar. Nah, terus lalu berikutnya. Yang terakhir. Nah, yang terakhir Ustaz. Doa dan jangan berdoa yang buruk-buruk. Karena doa yang buruk-buruk pun itu bisa berakibat buruk gitu, karena permintaan kita kepada Allah, terutama sekali orang tua. Orang tua jangan berdoa untuk anaknya yang buruk-buruk gitu. Masya Allah. Karena ada doa seorang ibu terhadap anaknya itu dikatakan sama dengan doa Nabi terhadap umatnya. Kesamaannya adalah sama-sama tidak ada kepentingan bagi yang mendoakan, tetapi semua kepentingan untuk orang lain yang dicintainya. Jadi sangat mustajab doa seorang ibu bagi anaknya.
Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah banyak waktu kita habis ya. Iya, banyak sekali apa yang disampaikan Ustadz ini sungguh nggak cukup kalau kita bahas pemirsa. Namun ada ayat yang disampaikan Ustadz tadi dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ingin dikabulkan diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, penuhi dulu dong kewajiban kita kepada Allah. Beriman dulu dong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita tidak boleh suudzon kepada Allah ketika kita berdoa. Yakinlah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih guruku Fillah. Terima kasih pemirsa Mata Air Makassar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ketemu esok hari lagi. Ila liqa fi amanillah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna